Jadi kamar ini adalah personal space aku. Kok kamu buang-buang barang sih? Kok kamu buang-buang barang yang dikasih orang sih? Emang gak sayang? Selalu bilang bahwa belajar dari mindset atau cara pikir dulu. Gak usah ributin soal barang. Jadi hari ini aku juga akan ngadain kuis kecil-kecilan yang berhadiah. Caranya gampang banget buat kalian mungkin yang udah nonton videoku dari lama. Hai semuanya, welcome back to my channel. Seneng banget bisa ketemu kalian lagi hari ini. Apa kabar kalian semua? Aku harap kabar kita dalam keadaan sehat dan baik selalu. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video aku, kenalin nama aku Devi. Aku suka buat video tentang gaya hidup minimalis dan juga tentang budgeting. Dan buat kalian teman-teman onlineku yang setia, thank you banget udah nonton video aku hari ini. Jadi hari ini kita akan balik lagi ngomongin tentang minimalism atau gaya hidup minimalis. Jadi beberapa hari yang lalu di grup Telegram aku tuh sempet nanya kayak kalian tuh pada mau nonton video tentang apa sih? Dan salah satunya adalah diminta gimana caranya kita hidup dengan orang non minimalis. Dan sebenarnya pertanyaan ini itu adalah pertanyaan yang sangat sering ditanyain. Kalau misalnya ada IG live atau ada kelas tentang minimalism, pasti pertanyaan ini selalu muncul. Gimana caranya kita bisa hidup sama orang yang bukan minimalis. Jadi buat kalian yang mungkin saat ini hidup dengan orang-orang yang non minimalis, video ini cocok buat untuk kalian. Dan tanpa berlama-lama lagi, let's get started. Jadi sebagai makhluk hidup, kita kan gak bisa hidup sendiri dong, makanya kita hidup sama orang lain. Nah, belum tentu semua orang itu hidupnya sama kayak kita, ya nggak sih? Belum tentu semua orang itu tahu dengan gaya hidup minimalis, dan belum tentu mereka suka dengan gaya hidup minimalis. Nah, yang aku maksud tinggal sama-sama ini bisa sama orang tua, atau bisa juga sama pasangan, atau juga dengan roommate. Nah, sebenarnya cara paling gampang kalau ngomongin soal hal ini apa sih? Pindah nggak sih? Itu kan gampangnya kan ngomongnya gitu kan, ya udah pindah aja, keluar aja dari rumah itu. Tapi kan kenyataannya tidak semudah itu, Bambang. Buat pindah kita mau tinggal di mana, budgetnya ada apa enggak, nyari rumah yang cocok apa enggak, deket tempat kerja atau enggak segampang itu. Jadi aku akan kasih 4 cara yang aku lakukan untuk tinggal bersama orang non minimalis. Jadi yang pertama adalah saling menghargai atau respect. Jadi menurut aku nomor 1 dasar dari segalanya itu adalah menghargai. Karena apa? Ya kita itu kan gak tinggal sendiri. Makanya aku bilang kalau mau cara mudahnya sebenarnya pindah aja. Kalau misalnya kita udah pindah ke tempat tinggal kita sendiri, ya udah kalian bebas tuh mau hidup gaya gimana. Kalian mau punya barang cuma 1, punya 10, itu terserah kita. Tapi namanya kita tinggal sama orang lain, apalagi kalau misalnya kita tinggal sama orang tua kita, ya kita harus menghargai dong yang punya rumah. Atau jangankan sama orang tua, sama pasangan mungkin lebih susah lagi. Karena ibaratnya kita itu hidup dengan pasangan kita yang mungkin bukan minimalis, yang artinya kita harus menghargai dia sebagai pasangan kita juga, dan itu tidak mudah. Makanya menurut aku langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menghargai. Jadi kenapa menghargai itu menurut aku penting? Karena gimana ya, kalau misalnya terjadi perbedaan itu kan biasanya akan jadi sumber konflik. Kayak misalnya kalau kita mau maksain, oke, dapur semuanya harus pakai tempat yang eco-friendly, tapi padahal orang-orang yang tinggal satu rumah sama kita nggak suka pakai barang-barang tersebut, ya terus kita mau apa? Mau maksa, mau ganti semua barang pakai barang-barang eco-friendly, atau mau ganti semua peralatan di dapur kita warna putih, warna hitam. Nggak bisa juga kan. Jadi harus menghargai dulu, belajar untuk saling menerima. Aku biasa selalu bilangnya adalah belajar menerima orang yang tinggal sama kita itu seperti mereka juga menerima tinggal sama kita sebagai seorang minimalis. Karena kalau kita pikir-pikir, mungkin buat mereka nggak gampang loh tinggal sama orang minimalis kayak kita. Mungkin mereka itu risih loh lihat kita bajunya itu-itu doang, risih lihat kita nggak punya sepatu, nggak punya tas. Mungkin loh, ya nggak sih? Kan nggak menutup kemungkinan mereka gatel kayak pengen beliin kita barang-barang atau pengen nyuruh kita coba kayak beli ini, beli itu. Kayak gitu itu mungkin aja. Tapi ya udah, makanya menurut aku nomor 1 itu kita harus saling belajar menghargai. Terus tips yang kedua adalah
adalah selalu mulai dari diri sendiri. Aku selalu bilang tips ini juga di dalam IG Live, dalam kelas, dalam grup, dalam video aku, bahwa gaya hidup minimalis itu dimulai dari diri sendiri. Jadi kalau misalnya kita tinggal sama orang yang non minimalis, itu bukan jadi alasan untuk kita bilang bahwa aku nggak bisa jadi seorang minimalis karena aku tinggal sama orang-orang yang nggak minimalis. No, menurut aku tidak. Karena minimalis itu kita mulai dari diri kita sendiri. Dan aku pribadi selalu bilang bahwa belajar dari mindset atau cara pikir dulu. Nggak usah ributin soal barang, tapi belajar dulu tuh sebenarnya arti minimalisme itu apa sih? Yang dimaksud dengan gaya hidup minimalis itu kayak gimana sih? Karena aku sendiri merasa bahwa gaya hidup minimalis itu bukan cuman sekedar tentang barang-barang dan barang, tapi lebih ke mindset. Kalau misalnya mindset kita berubah dan kita cuma mikirin soal barang, nanti kita akan ada di lingkaran setan. Jadi menurut aku kita harus ngerti dulu arti dari gaya hidup minimalis untuk kita itu apa. Jadi kalau misalnya kita mulai dari decluttering barang, mulailah dari decluttering barang kita sendiri dulu. Kalau misalnya kita punya kamar sendiri, ya mulailah dari kamar kita sendiri dulu. Nggak usah ngurusin barang-barang mama papa kita, nggak usah. Atau misalnya juga kita share kamar sama kakak atau adik kita, nggak masalah juga. Mulai dari baju sendiri dulu. Bajunya kan biasanya pisah dong lemarinya. Mulai dari baju-baju pribadi, barang-barang pribadi. Jangan sampai kita ngurusin barang orang, apalagi mendeklutter barang orang tanpa izinnya. Menurut aku itu langkah yang sangat tidak bijak. Jadi selalu mulai dari diri sendiri, dan juga value barang untuk tiap orang itu beda. Jadi ini penting untuk kita yang mungkin share barang sama orang lain. Ya misalnya kayak tadi satu kamar tinggal sama kakak beradik nih kita. Terus misalnya ukuran sepatu kita sama, jadi ada sepatu yang kita pakainya tuh bareng, bisa ganti-gantian, tas kita bisa pakai ganti-gantian. Itu artinya kita harus diskusikan sama kakak atau adik kita, karena belum tentu, mungkin menurut kita kayak tas itu nggak bagus lagi, aku nggak suka, nggak pernah pakai. Artinya buat kita value-nya mungkin udah nggak seberharga itu. Tapi mungkin kan buat kakak kita yang pakai barang yang sama, dia suka sama barang itu, atau mungkin dia belum mau melepas barang tersebut, ya nggak apa-apa juga. Jadi intinya adalah selalu mulai gaya hidup minimalis ini dari diri kita sendiri dulu. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa kasih like kalian, dan boleh banget kalian share video ini ke keluarga atau ke teman-teman kalian. Tips yang ketiga adalah personal space, atau apa ya, tempat khusus untuk diri kita sendiri. Jadi ini mungkin enak kalau misalnya kita kayak seenggaknya punya kamar sendiri aja. Kayak misalnya contohnya aku ya, kita itu tinggal bukan di rumah kita sendiri. Rumah ini juga disewain atau dikasih sama tempat dari tempat kerja suamiku. Jadi artinya memang kita numpang. Makanya kalau misalnya ada orang lain yang tinggal di rumah ini, ya itu nggak apa-apa juga, dan kita nggak berhak untuk kayak ngusir atau kayak bilang bahwa kita nggak mau nerima orang yang nggak bisa gitu ya. Tapi seenggaknya aku bersyukurnya aku punya satu kamar yang dedicated ya untuk kita gitu ya. Jadi kamar ini adalah personal space aku, dimana bener-bener ya barangnya itu ya barang yang aku punya. Terus juga aku naruh barang letaknya itu sesuai dengan yang aku mau. Intinya kayak ya udah, ini itu adalah safe place-nya aku gitu ya. My favorite place di rumah ini ya pasti kamar aku, karena aku banyak menghabiskan waktu di sini. Tapi personal space ini bukan cuma bicara soal ruangan, tapi bicara juga tentang barang-barang. Makanya tadi aku bilang bahwa mulai dari diri sendiri, karena jangan sampai kita mengobrak-abrik tempat orang lain gitu loh. Karena apa? Kadang kalau kita udah menjalani gaya hidup minimalis, terus misalnya kita ngelihat kamar kakak atau adik kita, atau ngelihat dapur orang tua kita, terus kayak ya ampun barangnya tuh banyak banget, kita tuh pasti gatel, kita tuh pasti kayak aduh please deh, itu tuh udah gak pernah dipakai barangnya, aduh bajunya please rapin, aduh itu alat dapur baik-baik. Kita tuh pasti gatel untuk kayak mau declutter. Tapi kita harus apa? Menghargai. Jadi jangan mengganggu tempat orang lain gitu ya. Makanya aku bilangnya personal space, karena ya kayak ibaratnya kamar ini personal space aku. Aku gak suka kalau misalnya kamar ini diubrak-abrik atau diganggu sama orang lain juga. Karena menurut aku ya ini area aku. Jadi ya lakukanlah hal yang sama seperti kita mengharapkan orang lain memperlakukan ke kita. Nangkep gak sih? Nangkep ya? Kalau misalnya kalian belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya, dan juga jangan lupa nyalain tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau misalnya aku upload video yang baru. Nah ini adalah tips yang terakhir, hidup bersama orang yang non minimalis. Yang penting adalah komunikasi. Jadi komunikasi buat aku di sini bukan kayak kita nyuruh atau ngajak orang lain secara langsung untuk ini yuk, ayo jadi seorang minimalis yuk, gini. Enggak kayak gitu. Tapi komunikasi yang aku maksud di sini adalah lebih kayak kita menjelaskan tentang gaya hidup minimalis ini gitu loh, tentang gaya hidup yang sedang kita adaptasi ini. Jadi aku tuh sering banget
dapet orang tuh nanya sama mereka, tanggapannya kayak, kok kamu buang-buang barang sih, kok kamu buang-buang barang yang dikasih orang sih, emang gak sayang? Ih sayang banget bajunya, itu kan nanti bisa dipakai lagi kalau misalnya ada A, B, C. Ih nanti kalau misalnya kamu butuh gimana? Itu sering banget dapat pertanyaan kayak gitu. Nah caranya adalah menurut aku memang harus dijelaskan, karena kalau nggak dijelaskan ya orang emang nggak akan ngerti. Udah dijelasin aja belum tentu ngerti, apalagi nggak dijelasin. Tapi penjelasannya itu bukan arti kayak kita memaksa dia untuk kamu nggak ngerti sih minimalism, kamu sayang banget nggak tau minimalis. Bukan kayak gitu, cuman cukup menjelaskan kayak, ya aku soalnya sekarang lagi mengadaptasi gaya hidup minimalis gitu loh, dan menurut aku gaya hidup ini tuh cocok banget di aku dan bikin aku tuh merasa lebih bla 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 bla. Jadi apa ya, walaupun orang nggak ngerti tapi seenggaknya orang kayak, oh ya udahlah, paling orang tanggapannya kayak gitu, whatever gitu. Ya tapi nggak apa-apa menurut aku, daripada kayak kita cuma diamin doang, orang nggak ngerti, kita sama-sama bete, ya udah akhirnya miskom kan kayak gitu ya terjadinya. Jadi lebih baik ya dijelasin aja, tapi bukan artinya kayak kita untuk memaksa dia untuk jadi seorang minimalis atau memaksa dia untuk mengerti tentang gaya hidup minimalis gitu ya. Nggak harus kayak gitu juga, karena balik lagi, bukan artinya kalau misalnya orang itu nggak minimalis, orang itu jadi nggak baik, atau kita karena sebagai minimalis kita lebih baik dari mereka. Tidak, nggak juga, karena namanya gaya hidup. Menurut aku ini cuma masalah cocok-cocokan aja. Kebetulan aku dan kalian mungkin cocok dengan gaya hidup minimalis gitu ya, jadi maka kita bisa share interest hal yang sama gitu. Jadi untuk orang-orang yang nggak cocok ya nggak apa-apa juga, tapi seenggaknya kita sudah menjelaskan atau memberikan pengertian ke mereka bahwa ya aku banyak mendeklater barang, atau misalnya ya kamarku tampak kosong karena begini. Jadi hari ini aku juga akan ngadain kuis kecil-kecilan yang berhadiah. Caranya gampang banget buat kalian mungkin yang udah nonton videoku dari lama, atau mungkin follow Instagram aku. Buat yang follow Instagram aku @devimelisa. Kalian pasti tahu kan aku itu punya anjing. Kuisnya itu gampang banget. Kalian cuman perlu tebak breed atau anjingku itu jenisnya apa. Cara jawabnya gampang banget, kalian tinggal jawab melalui Instastory kalian. Jadi jangan lupa follow Instagram aku @devimelisa. Setelah itu kalian kasih jawaban kalian dan jangan lupa tag ke aku supaya aku tahu. Nanti pemenangnya akan aku pilih satu orang yang menjawab dengan paling cepat dan tepat. Hadiahnya seperti biasa, ada satu voucher untuk satu orang pemenang sebesar Rp100.000 yang bisa kalian pakai di bumijo.id. Oke, kalau gitu segitu aja video aku hari ini. Semoga video ini bisa membantu dan menginspirasi kalian, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.